Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusniwati, mahasiswa Magister Hukum Universitas Lancang Kuning. Baiklah, saya akan mempresentasikan mengenai sosiologi hukum. Perlu kita ketahui apa itu makna dari sosiologi dan hukum itu sendiri. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku sosial para individu dengan individu dan kelompok dengan kelompok. Apakah manusia itu dapat hidup sendiri? Tentu tidak. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Dapat dilihat dari kehidupan kita sendiri. Manusia membutuhkan orang lain untuk memberikan reaksi pada tindakannya. Tanpa adanya orang lain, perkembangan jiwa manusia akan terganggu. Maka dari itu setiap manusia membutuhkan manusia lainnya juga. Sosiologi hukum sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri merupakan ilmu sosial yang mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya, yakni kehidupan sosial atau pergaulan hidup. Singkatnya, sosiologi hukum mempelajari masyarakat, khususnya gejala hukum yang ada di masyarakat. Sedangkan hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat untuk menentukan tingkah laku manusia yang bersifatnya memaksa dan bagi pelanggar akan mendapatkan sanksi. Dari kedua definisi tadi dapat kita simpulkan bahwasanya sosiologi hukum ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosialnya. Apa yang menjadi manfaat kita dalam mempelajari sosiologi hukum? Yang pertama yaitu memahami keragaman budaya masyarakat, di mana salah satu unsur dalam masyarakat yang menjadi objek kajian sosiologi adalah budaya. Setiap masyarakat memiliki budayanya masing-masing. Budaya masyarakat ada yang tradisional dan ada yang modern. Sosiologi mempelajari budaya masyarakat yang sangat kompleks. Kompleksitas menyiratkan adanya keragaman yang rumit. Dengan mempelajari sosiologi, pembelajar tentunya juga mempelajari aneka ragam budaya masyarakat. Pengetahuan akan keragaman ini bisa digunakan untuk menumbuhkan sikap toleran terhadap budaya lain di masyarakat. Contohnya, adat budaya Minangkabau berbeda dengan adat budaya orang Melayu Riau. Nah, ketika kita berada di tanah Minangkabau, kita harus bisa membawakan diri kita masuk ke dalam budaya yang ada di Minangkabau. Sebaliknya, orang Melayu Riau, orang Minang atau orang dari Sumatera Barat datang ke Riau harus bersikap yang sama pula. Manfaat sosiologi yang kedua yaitu adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Sosiologi mengajarkan anak didiknya untuk tidak menerima kenyataan begitu saja tanpa refleksi dan penyelidikan lebih lanjut. Realitas sosial yang ada di sekitar kita tidak terjadi begitu saja, melainkan hasil interaksi kehidupan sosial yang diciptakan manusia. Sebagai contoh, realita sosial di masyarakat mengatakan bahwa acara televisi alay digemari masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan ratingnya yang cukup tinggi.
pembelajaran sosiologi tidak akan menerima argumen itu saja. Sosiologi mengajarkan kita untuk melakukan refleksi dengan bertanya, misalnya, siapa saja pihak yang diuntungkan dengan argumentasi tersebut? Apakah masyarakat kita menonton acara alay karena pilihan mereka atau karena tidak ada acara lain? Apakah komisi penyiaran tidak punya wewenang menentukan jenis acara? Apakah acara alay memiliki nilai positif dan sebagainya? Yang ketiga yaitu manfaat sosiologi adalah mendorong terciptanya integritas sosial. Manfaat sosiologi sebagai pendorong terwujudnya integritas sosial bisa dipahami dalam konteks kebangsaan yang multicultural dan multi-etnis. Terkait dengan apa yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa sosiologi mengajarkan keragaman budaya pada pembelajarannya. Pembelajar sosiologi diajarkan pula untuk berintegrasi secara sosial di tengah keragaman budaya. Pengetahuan akan keragaman bisa menjadi pondasi spirit toleransi antara budaya dan etnis yang berbeda. Merupakan modal besar untuk menciptakan integrasi atau kesatuan sosial. Integrasi sosial merupakan bentuk kehidupan sosial yang solid dan harmonis. Jadi, pandangan sosiologi terhadap hukum adalah melihat hukum dari sisi perilakunya, bukan dari sisi normanya. Dengan kata lain, hukum itu sendiri sebagai refleksi dari apa yang dipraktekkan oleh masyarakat. Hubungan sosiologi hukum dengan kebudayaan antara manusia, masyarakat, dan kebudayaan memperlihatkan suatu hubungan koneksitas, di mana dari hubungan itu dapat disimpulkan masyarakat atau manusia yang melahirkan kebudayaan dan dimasyarakatkanlah kebudayaan itu hidup, tumbuh, dan berkembang yang diperlukan oleh masyarakat untuk meningkatkan mutu hidup dan kehidupannya. Kebudayaan adalah suatu komponen penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya struktur sosial. Secara sederhana, kebudayaan dapat diartikan sebagai suatu cara hidup atau dalam bahasa Inggrisnya disebut way of life. Adat istiadat yang berisi hukum adat yang refleksi yang relatif lebih berat lagi disebut mores, yang dalam pengertian kita sehari-hari diwajibkan untuk dianut dan diharamkan jika dilanggar. Sedangkan apabila kebiasaan seseorang dilakukan juga oleh orang lain sehingga kemudian menimbulkan norma yang dijadikan patokan bertindak oleh orang yang banyak sebagai adat istiadat, maka disebut dengan custom. Dapat dijelaskan bahwa kebudayaan berfungsi mengatur agar manusia dapat memahami bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku, berbuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam bermasyarakat. Demikian presentasi saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.